Baik, Ibu. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Zahratul Aini. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar dan saat ini saya menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan sekarang saya sudah semester 6. Jadi, adapun yang saya lakukan pada saat ini adalah saya ingin mengumpulkan data sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah English as an International Language di program studi saya yaitu Pendidikan Bahasa Inggris. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu karena sudah ingin meluangkan waktunya untuk saya untuk diwawancarai. Sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu seperti nama lengkap, nama sekolah, dan alamat sekolahnya. Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Haja Nurjana, SAG MM. Saya mengajar di MTS Negeri 1 Jeneponto. Alamat madrasah saya Jalan Lantuk Denpasewang, nomor 349, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Oh iya, baik Ibu. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu jadi guru bahasa Inggris? Sudah lebih 10 tahun. Oh, sudah cukup lama ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Jadi, langsung saja, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dengan dua topik khusus, yaitu yang pertama tentang peranan dan posisi bahasa Inggris secara umum, dan yang kedua yaitu mengenai pengajaran bahasa Inggris di dalam kelas. Baik, Ibu, langsung saja. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda melihat posisi bahasa Inggris di konteks pendidikan di Indonesia? Ya baik, saya akan menjawab. Menurut pendapat saya, bagaimana saya melihat posisi bahasa Inggris dalam konteks pendidikan di Indonesia, khususnya pada jalur pendidikan formal, baik di tingkat SMP MTS, SMA, madrasah, alia, bahkan sampai di tingkat perguruan tinggi, itu sudah menjadi salah satu pelajaran yang sangat penting. Apalagi seperti yang kita ketahui, seiring berkembangnya zaman saat ini, banyak persyaratan kerja yang menuntut kemampuan kita minimal bisa berbahasa Inggris. Jadi, posisi bahasa Inggris di Indonesia itu sangat penting dalam konteks pendidikan. Oh iya, Bu. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana Anda melihat peranan bahasa Inggris bagi masa depan siswa? Menurut saya, bahasa Inggris bagi masa depan siswa itu sangatlah penting. Apalagi pada era saat ini, kemampuan bahasa Inggris menjadi peranan penting dalam dunia pendidikan maupun karir. Oleh karena itu, saya melihat bahwa kemampuan berbahasa Inggris memiliki peranan yang tidak bisa diabaikan, khususnya dalam mempersiapkan siswa untuk masa depan, siswa yang lebih baik dan lebih cemerlang. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana melihat posisi atau peranan bahasa Inggris terhadap kebudayaan dan bahasa lokal? Melihat posisi atau peranan bahasa Inggris terhadap kebudayaan dan bahasa lokal, menurut saya peranan bahasa Inggris terdapat kebudayaan dan bahasa lokal itu sangat bagus. Saya mengatakan sangat bagus karena saya melihat bahasa Inggris ini juga dapat menjadi alat untuk memperkaya dan memperluas pemahaman terhadap budaya dan bahasa lokal. Oke, menurut Anda,
Apakah bahasa Inggris punya posisi yang lebih jika dibandingkan bahasa lain, atau posisinya sama saja dengan bahasa lain? Bagaimana pendapat Ibu? Iya, tentunya bahasa Inggris itu memiliki posisi yang lebih dibandingkan dengan bahasa lain. Karena seperti yang kita tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Jadi otomatis bahasa Inggris itu posisinya lebih daripada bahasa yang lain. Oh, baik Ibu. Kita pindah ke topik yang kedua, yaitu tentang pengajaran Ibu di dalam kelas. Baik, langsung saja. Apakah Ibu mendorong siswa menggunakan bahasa Inggris di kelas? Bagaimana cara Ibu atau apa strategi yang Ibu terapkan? Iya betul, saya sesering mungkin menyuruh siswa untuk menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas. Tujuan saya agar siswa saya lebih terbiasa dalam berbicara bahasa Inggris, karena kita tahu bahwa tujuan pembelajaran bahasa Inggris itu kan bagaimana siswa itu bisa berkomunikasi langsung dengan menggunakan bahasa Inggris. Namun barangkali ada beberapa siswa masih banyak yang salah khususnya dalam pengucapan. Tetapi saya tetap mendorong dan memotivasi siswa agar saya bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Kemudian saya memiliki strategi, biasanya sekali-sekali sebelum memulai pembelajaran di kelas, saya biasanya memutarkan lagu bahasa Inggris seperti lagu yang sedang tren. Jadi siswa itu kadang ada yang hafal, ada juga yang hafal hanya sedikit. Tapi itu menjadi satu pembiasaan di sebelum pembelajaran dimulai. Karena kalau diberikan hal yang semacam itu, maka siswa itu akan lebih bersemangat dalam menghadapi pembelajaran. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengajarkan bahasa Inggris di kelas? Misalnya, apakah Ibu menggunakan bahasa Inggris penuh atau Ibu mencampur dengan bahasa lain? Misalnya kalau Ibu mencampur bahasa, apa alasan Ibu? Dan kalau tidak dicampur juga apa alasannya? Ya baik, jadi cara mengajar saya di kelas itu tentu saja ya saya kadang menggabungkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kadang-kadang itu saya campur, karena kita tahu bahwa kemampuan peserta didik itu atau siswa itu kan tidak sama. Walaupun ada beberapa siswa yang mengerti apabila saya berbahasa Inggris penuh, tapi ada juga siswa yang setelah saya jelaskan menggunakan bahasa Inggris, harus lagi dijelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu cara saya mengajar di dalam kelas saat ini. Tapi saya usahakan untuk lebih minimalkan itu menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya tetap berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah menyelipkan bahasa lokal atau bahasa daerah ketika Ibu mengajar? Iya tentunya sekali-sekali lah kalau ada sesuatu yang kadang siswa tidak pahami makna atau artinya. Bagaimana Ibu menyelipkan bahasa daerah di pembelajaran bahasa Inggris Ibu jika di dalam kelas? Atau aktivitas seperti apa ketika Ibu menyelipkan bahasa lokal? Saya biasanya berbahasa lokal pada saat ada siswa yang tidak serius dalam kelas. Saya kadang-kadang menegur menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah jenis Ponto. Kadang-kadang juga pada saat saya bercerita pengalaman saya di dalam kelas, saya
mencampur menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa lokal atau bahasa daerah. Kemudian pada saat saya bercanda dengan siswa di dalam kelas, saya juga biasa menyelipkan bahasa lokal. Jadi itu tidak selamanya, cuman sekali-sekali aja. Baik Ibu, tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Jadi saya sangat antusias dengan jawaban Ibu yang sangat luar biasa bagus. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu atas waktunya karena sudah bersedia untuk diajukan beberapa pertanyaan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Semoga sukses.